Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang manajemen rantai pasok pada agroindustri tahu yang melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah usaha tani, yang kedua transportasi, yang ketiga pengolahan, yang keempat distribusi, dan yang kelima penyimpanan. Penasaran kan bagaimana penjelasannya? Simak terus yuk videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurul Umam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usaha tani. Yang pertama, agroindustri merupakan kegiatan hasil pertanian, sedangkan kedelai merupakan salah satu komoditas pertanian, di mana kedelai merupakan jenis tanaman polong-polongan yang menjadi bahan baku utama dalam pembuatan kedelai. Agroindustri kedelai merupakan kegiatan pengolah kedelai menjadi satu produk yang memiliki nilai tambah. Seperti contohnya yang biasa kita ketahui yaitu tahu. Agroindustri tahu yang bernama Sukamaju yang terletak di Desa Kadung Reji, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Jumlah tenaga kerja hanya 1 orang, jadi 2 orang dengan pemiliknya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu tahapan transportasi. Proses distribusi menjadi salah satu tahap dalam manajemen rantai pasok agribisnis yang berkaitan dengan pemindahan hasil pertanian atau bahan baku dari petani kepada agroindustri. Nah, agroindustri ini nantinya akan mengolah hasil pertanian tersebut menjadi produk jadi atau setengah jadi. Kemudian dari agroindustri ini dikirim hingga sampai kepada konsumen. Nah, proses ini tentunya membutuhkan alat transportasi yang tepat guna memastikan kualitas mutu bahan baku atau produk tersebut tetap terjaga kualitasnya hingga sampai kepada konsumen. Nah, oleh karena itu dalam memilih kendaraan untuk proses distribusi ini memerlukan berbagai pertimbangan, dikarenakan penting untuk memilih jenis kendaraan yang cocok dengan komoditas atau muatan yang akan diangkut. Pada agroindustri tahu ini, jasa angkut distributor memilih mobil Dapsun dengan muatan 50 kg. Nantinya mobil Dapsun ini akan memuat hasil pertanian yaitu kedelai yang dikirim ke agroindustri tahu untuk diolah menjadi tahu. Kemudian hasil olahan tahu tersebut akan dikirim kepada konsumen. Untuk tahapan pertama dalam pengolahan kedelai adalah proses perendaman kedelai yang sudah dicuci. Tujuannya agar kedelai lebih lunak ketika digiling dan bersih. Kemudian, dilakukan pencucian kedelai untuk kedua kalinya sebelum digiling. Kemudian, masuk kepada proses penggilingan kedelai. Penggilingan ini memakan waktu 5 menit untuk 10 kg kedelai. Setelah digiling, maka keluarlah kedelai halus berwarna putih. Kemudian, kedelai yang sudah digiling selanjutnya akan direbus menggunakan tenaga uap. Perebusan ini memakan waktu 30 menit. Setiap 10 menit ditambahkan air dalam perebusan. Setelah kedelai direbus, maka akan disaring untuk memisahkan kedelai dari ampasnya. Setelah dipisahkan, kemudian sari kedelai dibersihkan dan diaduk menggunakan ciruk besar. Kemudian ditambahkan cuka dan menunggu sari kedelai sampai mengendap. Kemudian sari kedelai dipisahkan dengan hasil endapan dan hasil tahu pun siap untuk dicetak.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM terakhir 1121 dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu tentang distribusi. Nah, apa sih distribusi? Distribusi itu merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang atau jasa dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen. Nah, distribusi ini dilakukan sehingga penggunanya sesuai dengan yang diperlukan. Distribusi ini juga dapat diartikan sebagai penyaluran barang yang dilakukan oleh produsen dengan konsumen. Nah, apa saja sih tujuan dari distribusi tersebut? Nah, ada 3 tujuan dari distribusi. Yang pertama, untuk memberikan jaminan keberlangsungan produksi. Yang kedua, mengirimkan produk, barang atau jasa kepada konsumen. Yang ketiga, untuk menjaga sistem ekonomi dan bisnis. Nah, pada kelompok kami ini membahas tentang agroindustri pada pabrik tahu Sukamaju. Nah, distribusi yang dilakukan dalam studi kasus ini yaitu produsen tahu menjual produknya kepada pedagang pengecer di suatu pasar untuk dipasarkan kepada konsumen akhir. Nah, ada juga produsen tahu yang mengirimkan produk pesanan konsumen melalui jasa transportasi ke alamat calon konsumen. Nah, jadi pada pabrik tahu Sukamaju ini juga menerima pesanan tahu secara pesanan, dan pembeli tersebut tidak langsung mengambil ke tempat atau ke pabriknya, jadi bisa dipesan dan diantarkan seperti itu. Nah, ada saluran distribusi pada sistem yang ada di pabrik tahu ini. Yang pertama, dari produsen kemudian disalurkan kepada pedagang pengecer dan pada akhirnya sampai ke tangan konsumen akhir. Nah, untuk itu kegiatan distribusi ini sangat penting bagi suatu agroindustri. Mengapa demikian? Karena yang pertama dapat menjamin kesinambungan proses produksi. Yang kedua, menjamin produk sampai ke tangan konsumen dengan keadaan yang baik dan sempurna dan tidak mengecewakan konsumen, seperti itu. Yang ketiga, dapat memudahkan orang untuk mendapatkan barang atau produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai materi distribusi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke tahapan penyimpanan. Penyimpanan ini juga merupakan salah satu tahapan yang penting dalam suatu rantai pasok. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, apa sih itu penyimpanan? Oke. Penyimpanan yaitu merupakan kegiatan atau usaha untuk melakukan pengelolaan barang, bahan baku maupun produk yang sudah jadi di tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan ini biasanya kita sebut sebagai warehouse atau gudang penyimpanan. Kemudian terdapat beberapa fungsi dari penyimpanan ini, yaitu untuk fungsi yang pertama, untuk menjaga ataupun mengelola ketersediaan atau stok bahan baku maupun produk yang sudah jadi sebelum kita distribusikan kepada konsumen. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu untuk memelihara supaya barang yang akan kita distribusikan kepada konsumen tadi dapat terjaga mutu dan kualitasnya. Pada agroindustri tahu di Indonesia terdapat beberapa tahapan penyimpanan, yaitu untuk tahapan yang pertama melakukan pengolahan bahan baku kedelai hingga menjadi tahu. Untuk tahapan selanjutnya yaitu proses pengangkutan tahu hingga penyimpanan tahu. Nah, untuk penyimpanan tahu ini dilakukan dengan cara merendam tahu di dalam air selama kurang lebih 12 jam. Kemudian setelah 12 jam, air rendaman tersebut diganti dengan air rendaman yang baru. Kemudian selain itu juga dilakukan penyimpanan biji-bijian kedelai yang digunakan sebagai bahan baku setelah proses pemanenan dan pengeringan dari petani kedelai. Nah,
proses pemanenan dan pengeringan ini biasanya kita kenal sebagai kegiatan pasca panen. Tujuannya penyimpanan bahan baku ini juga untuk menjaga kualitas dari bahan baku tersebut, seperti itu. Nah, kemudian dalam proses penyimpanan ini terdapat sebuah gudang untuk penyimpanan bahan baku kedelai dan produk yang sudah jadi, yaitu tahu. Selain itu juga dengan ruang penyimpanan, produsen tahu dapat mengelola ketersediaan atau stok bahan baku dan dapat menentukan kapan akan melakukan pemesanan bahan baku kembali.